Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan serta selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, rekan sekalian, kita masih dalam pembelajaran agama Islam, masih di bab 6 pertemuan kedua, membahas tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Dasar kita adalah sebagaimana terdapat di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12 yang kemarin kita bahas saat Zoom meeting, yang mana surah Al-Hujurat ayat ke-12 ini membicarakan tentang bagaimana kita untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain. Yang terutama di sini kita kaji adalah tentang mujahadah an-nafs. Artinya adalah bagaimana kita mampu mengendalikan diri kita. Secara umum dapat diartikan bahwa mujahadah an-nafs ini adalah bagaimana menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Seperti sifat-sifat serakah ataupun tamak, ataupun dalam bahasa keseharian kita lebih sebut dengan istilah egois, mementingkan diri sendiri, tidak mempedulikan orang lain, ataupun bahasa singkatnya adalah mau menang sendiri. Kemudian berbicara dalam mujahadah an-nafs ini, dalam literatur Islam, cara atau teknis dalam pengendalian diri ini dikenal dengan istilah as-shaum atau puasa. Karena memang ini salah satu bentuk yang diajarkan di dalam syariat Islam yang mampu untuk mengendalikan hawa nafsu ataupun keserakahan yang ada di dalam diri masing-masing kita. Selanjutnya anak-anak sekalian, kita membahas tentang prasangka baik. Karena ini termasuk kepada berperilaku baik. Dalam istilah Islam, prasangka baik ini disebut dengan istilah husnudzon. Kemudian kalau kita lihat dari sisi bahasanya, husnudzon ini berasal dari kata Arab yang pertama dari kata husnu, artinya adalah baik. Kemudian yang kedua kata zon, artinya adalah prasangka. Jadi secara umum dapat diartikan husnudzon ini adalah bagaimana mampu untuk berprasangka baik dengan apa yang terjadi pada diri kita. Dalam beberapa pendapat juga disebutkan bahwa husnudzon ini dapat diartikan sikap seseorang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain terhadap dirinya ataupun juga terhadap orang lain. Ini dapat kita contohkan, misalnya ketika kita melakukan sesuatu, tentu orang lain menilai. Bagaimana orang lain menilai sesuatu yang kita lakukan, itu tergantung kepada sikap yang ia perbuat. Apakah dia husnudzon dengan sesuatu yang kita lakukan, ataupun sebaliknya dia bersifat suudzon atau berburuk sangka dengan apa yang dilakukan ataupun yang kita lakukan. Kemudian anak sekalian, husnudzon ini terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama adalah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni apa yang menimpa diri kita, apa yang terjadi kepada diri kita dan juga menimpa orang lain atau yang terjadi kepada orang lain, kita harus berprasangka baik. Itu atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah
Bagaimana kita mampu berhusnuzon terhadap diri sendiri? Apa yang terjadi kepada diri kita, baikkah atau burukkah menurut diri kita? Kita harus mampu untuk bersikap husnuzon. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu, menimpakan sesuatu kepada diri kita, tentu itulah yang terbaik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kita menerima apa yang terjadi, menerima segala keputusan tentu dengan ikhlas. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mampu untuk berhusnuzon terhadap orang lain. Artinya apa yang dilakukan oleh orang lain kepada diri kita ataupun kepada orang yang selain diri kita, kita harus berprasangka baik. Artinya kita telaah, kita syukuri, kita apresiasi apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri kita ataupun kepada orang yang lainnya, tentu dengan tata cara yang disesuaikan dengan syariat Islam. Apalagi di zaman sekarang ini kan banyak terjadi sesuatu yang kadangkala ya kita anggap sesuatu perbuatan yang baik, tapi justru kadangkala ada pesan-pesan ataupun niat-niat buruk dari perbuatan-perbuatan orang lain, baik terhadap diri kita ataupun terhadap orang yang lainnya. Oke, anak-anak sekalian, kemudian bagaimana kita mampu untuk memperkuat ukhuwah ataupun persaudaraan? Nah, sebagaimana disebutkan, ya, ukhuwah ataupun persaudaraan kita, ya, diikat oleh satu akidah dan keyakinan yang sama terhadap Islam, tanpa membedakan suku apakah dia, tanpa membedakan bahasanya apa, tanpa membedakan kayakah dia atau miskin, tanpa membedakan ras dan yang lainnya. Artinya adalah ukhuwah Islamiyah ini tanpa membedakan apapun yang ada pada diri masing-masing, tapi kita disatukan oleh keyakinan dan akidah yang sama terhadap Islam. Yang kedua, bagaimana ya kita melihat beberapa contoh tentang ukhuwah Islamiyah. Ya, seperti di zaman Rasulullah SAW antara kaum Muhajirin dan Ansor, kaum pendatang dan kaum yang lebih dulu menempati suatu wilayah, tidak ada dibeda-bedakan. Begitulah seharusnya yang pada hari ini kita selaku umat Islam bisa untuk memahami bahwa sesungguhnya ukhuwah Islamiyah ini adalah mempersatukan akidah dan keyakinan tadi tanpa membeda-bedakan apapun yang terjadi pada diri masing-masing kita. Sehingga insya Allah nilai-nilai kekuatan ukhuwah Islamiyah ini akan terpatri di dalam jiwa masing-masing muslim tanpa membedakan perbedaan-perbedaan yang ada. Oke, anak-anak sekalian, barangkali ini di pembahasan kita bab 6 pertemuan kedua ini, bagaimana kita mampu untuk mujahadah an-nafs, bagaimana kita mampu untuk berhusnuzon, kemudian bagaimana kita untuk mampu melakukan sesuatu kekuatan ukhuwah Islamnya. Barangkali demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama, dan sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Dan mudah-mudahan insya Allah kita akan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.